Di antara tradisi umat Islam ya, menjelang berbuka puasa Ramadan adalah Ngabuburit. sambil bagi-bagi takjil. Oh, iya sih. Ya karena kan bagi-bagi takjil itu ya bagian dari sedekah. Nah, contohnya di Mesir kan nih, itu ada namanya Maidah Rohman San, Oke. mhm. Maidah itu artinya ya hidangan, sedangkan, Rohman itu kasih sayang, Oh iya, Al-Maidah. Al-Maidah. Nah, jadi Maidah Rohman itu salah satu tradisi orang-orang Mesir, San, kalau datangnya bulan suci Ramadan. Jadi dia itu teknisnya gini, San, penyelenggara Maidah Rohman itu dia membangun stand-stand atau tenda-tenda, biasanya itu dia dibangun itu atau didirikan itu di samping jalan-jalan, San. Tentunya ya aman dari kendaraan. Ada juga yang didirikan stand atau tendanya itu di taman-taman. Kalau nanti sudah, menjelang untuk berbuka puasa tuh orang-orang Islam ya, itu masuk ke dalamnya dan disajikan, menu-menu untuk berbuka puasa, Jualan? Apa gratis? gratis. Oh, wow. Iya. Nah jadi, biasanya si Maidah Rohman itu ada di setiap distrik ya, distrik itu ya kalau di kita mungkin, apa ya, karena Mesir itu kan dia bentuknya ya jalannya itu ya kotak-kotak itu loh, San. Ah, iya. Heeh. Paham nggak maksudnya? Iya, jadi, lurus, lampu merah, perempatan lurus, lampu merah, Heeh. perempatan lurus. Iya, kayak gitu. Dan setiap distrik itu mungkin bisa ada, 1 atau 2 Maidah Rohman itu. Dan di situ ya disajikan ya takjil-takjil khusus bagi orang yang berpuasa, ya gratis. Lain Mesir, lain Indonesia ya. Ya tentunya Indonesia ya kita udah tahu ya, biasanya, para dermawan-dermawan Oke. mereka menyajikan, takjil-takjil ya bagi saudara-saudaranya yang mau berbuka puasa itu ada yang di rumah-rumah ya, ada yang di masjid, atau sekarang ini ada yang kekini-kinian ada takjil on the road ya. Tapi saya nggak tahu sih ya, Heeh. karena saya nggak gaul. Tapi yang lebih saya sering dengar sih sahur on the road. Iya. Yang mana saya nggak paham sih, maksudnya saya nggak pernah telusurin kenapa yang populer tuh sahur gitu, bukan bukanya. Maksudnya udah sahur, terus puasa, terus nggak bisa buka gitu kan. Iya iya iya. Lebih baik saya nggak sahur, terus lapar sampai maghrib, terus bisa buka gitu Iya, kan. Daripada saya dapat makan sahur, tapi pas buka nggak ada makanan nggak ada gitu kan. makanan. Nah itulah ya. Jadi, apapun tradisinya ya selama di dalamnya itu yang mengandung kemaslahatan yang besar dan tidak bertolak belakang dengan syariat, ya boleh-boleh aja gitu, San. Nah terkait kata takjil, biasanya San, kalau dalam kata bahasa Arab, yang pertengahan katanya itu ada ain yang berharakat sukun, diserapkan ke dalam bahasa Indonesia, itu ain yang berharakat sukunnya itu diganti menjadi huruf K. Oke. Ya, jadi Takjil jadi takjil. ya. Nah, yang benar takjil, takjil, atau takjil, San. Nih, kalau Pamitah buka di kamus ya, Kamus Al-Asri. Jadi di dalam kamus ini, San, takjil itu ada disebutkan 3 kali, San. Ini berarti yang pakai ain? Ya. Yang pertama takjilun sama dengan tasri'un. Oh, itu kamus, bukan terjemahan bahasa Indonesia tapi makna kata ya? Iya, Kayak KBBI gitu? heeh, tapi di sini ada bahasa Indonesianya juga, Oh, oke. gitu. Yang artinya percepatan atau akselerasi, Oh, wow, oke. ya. Nah, terus kata takjil yang kedua berarti hassun 'alal ajalah, artinya keterburu-buruan atau ketergesa-gesaan. Sedangkan takjil yang ketiga berarti isra'un, yang artinya percepatan
atau akselerasi. Berarti harusnya kata takjil ini ada di dalam dalil tergesa-gesa itu adalah Nah, perbuatan. al-ajalatu minasyaiton. Nah, itu ya. Oh iya, ada Eee kan barusan. heeh, ya tergesa-gesa itu ya perbuatan dari setan, kecuali memang ada beberapa hal ya, di antaranya misalkan, taubat, ya taubat itu ya harus disegerakan. Terus menyambut tamu, bayar utang, dan yang lain-lainnya yang masuk pengecualian gitu. Nah, selain takjil, ada juga kata yang agak sedikit nyaru, San. Makanya kan kalau dalam bahasa Arab itu, kalau kita salah nyebut huruf saja, itu sudah beda artinya, gitu kan. Selain takjil itu ada kata takjil. Kalau takjil itu pertengahannya huruf ain yang berharakat sukun. Nah, kalau takjil itu pertengahannya huruf alif yang berharakat sukun. Oke. Satu takjil, satu takjil. Jil, Oke. ya. Kalau takjil tadi kan artinya, sesuatu yang disegerakan ya. Kalau takjil itu kebalikannya, San. Jadi kalau takjil itu artinya sesuatu yang diakhirkan, Ditunda. ditunda. Oke. Iya sih, kalau Anda itu pekerjaannya adalah pembuat puisi, jadi gampang sih. Heeh. Karena mau ngomong segera dan tunda itu jadi tinggal tanganjil, buat takjil gitu. Nah, makanya ada istilah ajilan ajilan, cepat atau lambat. Oh, tuh kan itu udah makanya kan jadi kalau bikin apa namanya, kutipan, Iya iya. peribahasa, puisi, okelah, mantep lah kan. Heeh heeh. Oh kayak itu, manjada wajadak, itu juga kan Iya 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 mirip-mirip. iya. Nah, jadi kalau kita tadi udah buka kamusan ya, takjil sesuatu yang disegerakan, sedangkan takjil sesuatu yang diakhirkan. Kedua kata itulah oleh orang-orang kita, oleh saudara-saudara kita diistilahkan untuk sesuatu yang disantap untuk berbuka puasa. Jadi kalau takjil itu kan tadi artinya hal-hal yang disegerakan ya. Nah, dalam berbuka puasa apa tuh hal-hal yang disegerakan, gitu kan? Risol, teh, kurma. Yang manis-manis ya? Oh iya, ngelihat kamu aku udah cukup kok. Lah kan yang manis-manis kan. Pembatal puasa ya? Oke, itu takjil ya. Siap, Iya siap Bos. iya. Itu, baru ngedenger azan ya, langsung takjil. Nah, kalau takjil berarti yang diakhirkan apa tuh, San? Makan berat gitu. Iya, makanan berat, nasi ya, lontong, ketupat, itu dimakan ya habis kapan, San? Habis sholat lah. Habis sholat, gitu. Sebenarnya sih nggak ada, ya pamitnya ya nggak nemuin ya, kata takjil dan kata takjil ya, makanan yang ringan dan makanan yang berat untuk, berbuka di dalam riwayat-riwayat atau hadis-hadis itu. Ya ini Oh, kan balik lagi ke istilah aja gitu. oke. Mhm, Berarti orang Mesir itu nggak ada istilah takjil, takjil. nggak ada. Terus mereka nyebutnya apa? Itu tadi Ya iftar, iftar aja udah. buka puasa. Ya iftar itu buka puasa. Makanya di Maidah Rahman tadi itu mereka sediain itu ya makanan ringan sama makanan berat, San. Oh, siapa yang udah lapar ya Iya. langsung serang gitu ya. Heeh. Ya di situ ada kurmanya, ada airnya, ada makanan, beratnya juga gitu loh kayak nasi, ayam, dan yang lain gitu. Jadi kapan pun makan beratnya ya, ya istilahnya tadi kita istilahkan takjilnya itu ya, yang penting kalau sudah datang waktu iftar atau berbuka ya cepat-cepat untuk membatalkan puasa kita. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, "La yazalun nas bi khairin ma ajjalu al-fitra." Nah, kita dapetin lagi kan kata ajjalu. Artinya orang-orang Islam senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka masih menyegerakan berbuka puasa. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah,
Yang harus menjadi catatan ketika kita berbuka puasa, tentunya kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, ada 3 golongan yang doanya itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang pertama yaitu orang-orang yang berpuasa hingga berbuka. Oh, berarti maksudnya doa selama puasa. Ya, doa selama orang itu berpuasa hingga berbuka. Nah, golongan yang kedua yaitu doanya para imam yang adil. Adil itu kan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Oh, Mhm, imam, oke. Karena kita lagi ngomongin istilah, heeh, apakah imam yang dimaksud di sini adalah imam sebagaimana orang kita, orang Indonesia mhm, men meng men meng mendefinisikan imam mhm. sebagai orang-orang soleh yang dijadikan acuan, atau imam ini benar-benar definisinya pemimpin? Dalam artian pemimpin apapun, pemimpin organisasi, pemimpin negara. Ya, jadi, kalau kita kembali ke makna imam ya, imam itu kan artinya pemimpin, yang mana pemimpin itu kan orang yang terdepan. Terdepan dalam barisan, terdepan dalam beramal soleh, yang mana amalnya itu patut kita teladani gitu, San. Jadi apapun itu kedudukannya, jadi nggak mesti, dia berorganisasi saja, gitu. Oh, imam dalam keluarga juga berarti termasuk Iya, dong? insya Allah. Oke. Oke 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 oke. Ya ya ya, oke. Segera cepat jadi Ya. imam. Ya, terus yang ketiga, yang ketiga itu doanya orang yang terzalimi. Oh ya, itu yang paling sering saya dengar. Itu yang sering terdengar ya oleh kita. Nah, yang menjadi, pertanyaan adalah kalau kita mau berbuka puasa nih, San, itu apakah harus redaksi doa puasanya itu sesuai dengan hadis atau enggak? Gitu kan. Biasanya kan kalau di TV-TV itu azan maghrib dulu ya, terus azannya selesai, baru di situ ada, doa berbuka puasanya ya, gitu. Nah, itu harus enggak sih sesuai dengan, riwayat atau hadis Nabi Muhammad SAW? Ya afdolnya kita ini kalau berdoa ya sesuai dengan dalil-dalil yang ada, baik dari Al-Qur'an maupun sunnah, ya. Namun kalau kita ini misal nggak hafal ya, doa untuk berbuka puasa, ataupun, kita nggak ngerti bahasa Arabnya, maka kita diperbolehkan, berdoa sesuai dengan apa yang kita pahami atau apa yang kita tahu. Nah, di antaranya ada 2 doa, San, yang redaksinya sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, yaitu "Dhahabadz dzama'u wabtallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah." Yang artinya, dahaga telah hilang, urat-urat tubuh telah basah, serta pahala akan diraih insyaallah. Hadis riwayat Abu Dawud. Wow, itu salah satu doa yang paling puitis yang pernah saya dengar sih. Ya. Nah, terus yang kedua, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Cuma sampai situ, San. Oke. Biasanya Oke. apa? Allahumma laka sumtu wa bika amantu gitu ya? Iya iya. Wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, justru yang sesuai, redaksi hadis Nabi Muhammad SAW yang kami dapat cuman itu aja. Yang artinya, "Ya Allah, untukmu aku berpuasa dan dengan rezekimu aku berbuka." Hadis riwayat Abu Dawud dan Al-Baihaqi. Oke, jadi itu 2 doa yang sesuai Mhm. redaksi, sesuai doanya Nabi. Iya iya iya. Tapi artinya kalau kita doanya doa sendiri juga tetap masuk ke dalam kategori yang tidak ditolak tadi. Walaupun doanya nggak persis kayak Nabi atau kita, ya anggaplah punya keinginan sendiri gitu.
Insyaallah. Oke. Karena hal ini juga sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, "Inna lis-shaim inda fitrihi da'watan ma turaddu." Sungguh orang yang berpuasa memiliki doa yang tidak tertolak saat dia berbuka. Hadis riwayat Ibnu Majah, wallahu a'lam bishawab.